Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan kita, di mana pembahasan untuk kesempatan kali ini masih erat kaitannya dengan dunia ekonomi ataupun dunia bisnis. Topik yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan investasi. Kita tahu bahwa saat ini sudah familiar sekali kata-kata investasi ini. Karena sesuai dengan perkembangan ataupun dinamika dalam bidang ekonomi, semakin banyak para pihak yang sadar tentang apa pentingnya investasi ini. Bahkan kesadaran ini mulai tumbuh tidak saja pada entitas-entitas bisnis tertentu, akan tetapi juga mulai muncul dari individu-individu yang mana investasi sudah mulai menjadi trendsetter saat ini dan ke depan. Investasi ini merupakan suatu bentuk penanaman aset ataupun dana yang dimiliki oleh individu ataupun perusahaan untuk jangka waktu tertentu, yang kesemuanya ini ditujukan untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa-masa mendatang. Nah, kalau kita berbicara tentang investasi ini dan kita merujuknya pada aspek waktu, maka investasi ini terbagi menjadi dua dimensi waktu. Jenis yang pertama yaitu investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek ini tentu saja sesuai dengan namanya, jangka pendek. Itu relatif memiliki umur yang pendek, di mana hasil dari investasi yang dilakukan akan terlihat setelah 3 sampai 12 bulan kemudian. Investasi jangka pendek ini tentu saja harus memiliki kualitas yang baik, dan produk investasinya pun harus liquid atau mudah untuk dijual kembali. Ini adalah investasi jangka pendek. Yang kedua, selain jangka pendek tentu ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini masuk di dalam suatu kategori di mana investasi ini memerlukan waktu yang juga panjang, bahkan bisa bertahun-tahun. Untuk seorang investor yang menanamkan investnya bisa menikmati hasil ataupun pengembalian dari investasi yang telah dilakukannya. Ini tadi adalah kita berbicara tentang investasi dalam dimensi waktu. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah kita mengacu kepada investasi dalam dimensi waktunya, maka yang kedua ini adalah kita berbicara tentang investasi berdasarkan
kepada besar kecilnya nilai investasi. Nah, kalau kita mengacu kepada besar kecilnya nilai investasi ini, tentu ada jenis-jenis investasi yang termasuk golongan investasi kecil, investasi menengah, dan juga investasi dalam skala besar. Nah, tentu saja di dalam praktik bisnis ada cukup banyak instrumen investasi ini. Di antara beberapa jenis instrumen investasi ini, yang pertama adalah investasi berupa saham. Ketika individu ataupun perusahaan membeli saham yang dikeluarkan oleh berbagai perusahaan yang telah terdaftar tentunya, maka mereka, individu ataupun perusahaan tadi, tentunya akan menjadi pemegang saham atas perusahaan yang mengeluarkan saham tadi. Dengan demikian, maka para pemilik saham tadi memiliki hak atas dividen yang sesuai dengan persentase saham yang dimilikinya. Selain itu, para pemegang saham juga akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual saham-saham tersebut. Di samping itu lagi, berinvestasi saham ini merupakan suatu investasi yang cukup menarik karena saham itu termasuk instrumen investasi yang cukup likuid, di mana ini mengandung makna bahwa saham cukup mudah untuk diperdagangkan. Ini adalah instrumen jenis yang pertama, saham. Kemudian jenis instrumen investasi yang lain adalah yang berupa asuransi. Kita tahu bahwa saat ini dan mungkin di masa-masa depan sudah cukup banyak asuransi yang berbasis investasi, di mana jenis asuransi ini menggabungkan dua jenis produk sekaligus, yaitu produk asuransi itu sendiri dan juga perwalian investasi. Biasanya premi yang dibayarkan itu akan dikonversikan dalam bentuk-bentuk satuan. Pihak asosiasi ataupun pihak asuransi dapat membaginya menjadi dua jenis, yaitu premi asuransi itu sendiri, dan jenis yang lain adalah yang berupa instrumen investasi. Jika seseorang memilih asuransi berbasis investasi ini, maka premi yang harus dibayarkannya biasanya memiliki kecenderungan lebih tinggi dari asuransi biasa. Ini adalah jenis instrumen investasi berupa asuransi.
Instrumen asuransi, instrumen dari investasi berikutnya selain asuransi, itu ada yang namanya investasi dalam bentuk emas maupun logam mulia yang lain. Investasi dalam bentuk emas ataupun logam mulia yang lain ini sangatlah pas ataupun cocok bagi mereka yang menginginkan investasi jangka panjang dan cenderung aman. Ini seiring dengan kenaikan harga emas dan juga logam mulia yang kecenderungannya memiliki tingkat harga yang naik. Dengan berinvestasi dalam bentuk emas ataupun logam mulia yang lain ini, tentu saja ini menjadi salah satu opsi bagi mereka yang baru memulai investasi, karena tingkat investasinya tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Kemudian bentuk investasi yang lain adalah dalam bentuk properti. Kita tahu tanah dan juga bangunan itu merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang yang sangat-sangat menjanjikan. Nilai dari properti semakin hari akan semakin meningkat. Bahkan dari beberapa penelitian, konon peningkatannya sampai pada tataran 15 sampai 20% per tahunnya. Namun demikian, untuk memulai investasi ini tentu saja investor memerlukan modal yang tidak sedikit untuk membeli dan juga memelihara investasi dalam bentuk properti ini. Itu adalah properti. Kemudian bentuk investasi yang lain adalah obligasi. Obligasi ini adalah suatu sertifikat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dialihkan. Obligasi ini mencakup tentang komitmen bahwa yang menerbitkan obligasi akan membayar bunga selama jangka waktu tertentu dan juga pada waktu tertentu. Mereka yang mengeluarkan obligasi ini juga akan membayar pokok-pokok utangnya kepada para pemegang obligasi ini. Kita tahu bahwa pendapatan bunga yang diterima oleh para pemegang obligasi ini dalam bentuk kupon. Dan kita juga mesti paham bahwa di pasar obligasi itu ada 3 jenis obligasi yang bisa kita jadikan opsi untuk berinvestasi. Ada yang namanya obligasi korporasi, ada yang namanya obligasi individu Indonesia ataupun ORI, dan juga ada yang disebut dengan obligasi pemerintah. Ini adalah instrumen investasi dalam bentuk obligasi.
Ada lagi instrumen investasi yang cukup terkenal, yaitu dalam bentuk deposito tetap. Deposito ini tentu saja memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi manakala kita membandingkannya dengan tabungan biasa. Deposito berjangka juga memiliki tenggat waktu yang pasti. Ada yang 3 sampai 12 bulan. Jika investor menarik dana depositonya sebelum batas waktu yang ditentukan, maka pihak yang memiliki deposito tadi tentunya akan mengalami apa yang disebut dengan denda oleh bank yang terkait. Semakin tinggi jumlah ataupun nominal yang dimasukkan dalam deposito, maka tentunya akan semakin tinggi pula keuntungan yang akan didapatkannya. Itu tadi beberapa instrumen investasi yang bisa menjadi opsi bagi investor. Baik investor yang tergolong individu maupun investor dalam bentuk perusahaan atau entitas bisnis. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang investasi ini, tentu kita ingin mendapatkan berbagai manfaat. Kalau kita berinvestasi, ini akan sangat bermanfaat bagi kita, yaitu untuk melawan inflasi. Kita tahu, inflasi ini terjadi hampir setiap tahun. Oleh karenanya rentetannya adalah nilai mata uang pun juga akan semakin menurun. Kalau kita tidak melakukan investasi, maka nilai uang yang kita miliki akan tergerus seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itulah, menjadi penting kiranya untuk berinvestasi ini. Utamanya memilih investasi yang memiliki return lebih tinggi daripada besarnya inflasi. Ini manfaat yang pertama, melawan inflasi. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Kita tahu, semua orang, bahkan institusi perusahaan pun memiliki kebutuhan yang semakin banyak di masa depan. Sebab itulah penting bagi siapa saja, individu maupun entitas bisnis, untuk melakukan investasi, untuk berjaga-jaga dalam memenuhi kebutuhan yang akan menghadang di masa depan. Kemudian yang ketiga, investasi juga sangat bermanfaat dalam menambah sumber pemasukan. Secara tidak langsung, investasi ini akan menjadi sumber pendapatan tambahan. Karena itulah penting, utamanya bagi individu ataupun perusahaan, untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk digunakan
dalam aktivitas investasi ini. Dan manfaat yang keempat, yaitu dengan investasi akan meningkatkan kekayaan ataupun aset yang kita miliki. Salah satu hal yang sangat-sangat terlihat dalam aspek ini adalah manakala kita berinvestasi berupa real estate atau yang berkaitan dengan itu, seperti tanah, apartemen, rumah, dan sebagainya. Ini tentu akan meningkatkan aset yang kita miliki. Karena bentuk-bentuk investasi tadi, nilainya cenderung terus meningkat. Demikian pembahasan singkat kita kali ini, sedikit tentang investasi ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai topik, utamanya topik-topik yang berkaitan dengan bisnis maupun ekonomi di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.